Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Cerita Dong Mas. Tempat di mana cerita-cerita horor, kisah misteri, dan kejadian tak masuk akal akan saya bawakan khusus untuk kalian. Sudah siap? Mari kita mulai ceritanya. Nah, gue bilang, kalau setiap tengah malam, Ririn pasti jadi pocong. Ini gue lagi jagain. Dan dia baru bisa normal lagi kalau mantel itu ada buat jadi media si iblis bersarang dan berdiam diri. Disitulah kakaknya Ririn mulai cari mantel. Cari di Australia? Enggak. Dia malah cari info ke toko yang ada di Singapura, buat tahu siapa saja yang pernah beli mantel itu. Singkat cerita, kakaknya Ririn terbang ke Singapura. Dari situ dia dapat daftar nama-nama orang kaya yang jadi pemilik mantel itu. Setelah semua urusan selesai, tibalah kakaknya Ririn balik ke Indonesia. Dia langsung pulang ke rumah, peluk Ririn sambil nangis. Ririn heran, tumben lu pulang, peluk gua, nangis lagi. Lu ngerasa kehilangan kakek sama abang ya? Udah kak, masih ada gua. Padahal Ririn gak sadar kalau nyawanya sebenarnya terancam. Betul, Ririn gak pernah sadar bahwa tiap malam dia berubah jadi pocong. Dia cuma tahu kalau dia waktu itu berangkat camping ke gunung, lalu kecelakaan, terus dirawat di rumah sakit. Udah. Artinya, dia gak pernah sadar dengan semua yang terjadi pada dirinya selama ini. Hari itu, gua nganterin kakaknya Ririn keliling Jakarta, nyari siapa pemilik mantel yang sama dengan mantel terkutuk itu. Ketemu nggak? Nggak semudah itu sayang. Sampai akhirnya kita ketemu sama seorang ibu-ibu sosialita. Kakaknya Ririn nanya, ibu pemilik mantel ini kan? Iya, jawab si ibu. Langsung aja kakaknya Ririn to the point. Bu, boleh saya beli mantelnya? Si ibu sosialita malah nyeletuk. Anda tidak sopan, saya nggak jual. Itu mantel bagus. Anda pikir saya orang miskin apa? Anjir, siapa yang bilang miskin, Bu? Kita cuma mau beli mantelnya. Yang bikin gua terharu, kakaknya Ririn sampai sujud segala. Tolong saya, Bu. Saya rela beli mantel ibu dengan semua yang saya punya. Yang penting adik saya selamat. Si ibu mulai luluh. Mungkin kasihan. Dia juga ikutan nangis. Jelek banget nangisnya. Dia bilang, saya nggak kenal kamu. Kenapa mantel itu penting banget buat kamu? Akhirnya si ibu masuk kamar, lalu keluar bawa mantel itu. Dikasih ke kakaknya Ririn sambil bilang, ini buat adikmu. Semoga dia cepat sehat lagi. Gratis. Gua nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba gua lihat ibu itu jadi cantik. Kakaknya Ririn sebenarnya udah nyodorin dompet, buku tabungan, sampai kunci mobil. Tapi si ibu nolak. Jangan. Anggap aja mantel ini hadiah buat adikmu. Aku rela. Akhirnya kita berhasil dapetin mantel itu. Kita pulang. Selesai. Belum tentu. Di perjalanan, kakaknya Ririn telepon bapaknya. Ngabarin kalau mantelnya udah dapet. Bapaknya langsung siapin proses pemindahan. Kita sampai rumah jam 11 malam. Lewat dikit. Di sana udah ada beberapa orang pintar berkumpul. Ada yang jaga di gerbang, di teras, samping sampai belakang rumah. Mereka ditemani sekitar 20-30 orang lainnya. Ketua orang pintar itu bilang, ini adalah langkah akhir. Kalau berhasil, Ririn balik normal. Kalau gagal, berarti Ririn mati. Kakaknya Ririn nangis sambil bilang, kalau bisa biarin aku aja yang berkorban. Aku gak mau kehilangan Ririn. Ibunya juga ikutan menjerit, karena gak mau kehilangan anak lagi. Apalagi setelah tahu anak pertamanya meninggal gara-gara dosa bapaknya. Malam itu, sebelum tengah malam, gua dan kakaknya Ririn disuruh nemenin Ririn di kamar. Kata ketua, biar kalau Ririn hilang atau loncat-loncat, gak bikin kacau. Singkat cerita, tepat jam tengah malam, Ririn berubah jadi pocong lagi. Kakaknya ketakutan, nutup mata sambil nangis. Arya, kasihan Ririn.
Gua, karena udah biasa lihat Ririn jadi pocong, gue cuma diam aja sambil meluk kakaknya. Jangan ngeres anjing. Beberapa menit kemudian, ketua datang ke kamar. Dia nyuruh gua pegangin kaki pocong Ririn, sementara kakaknya pegang kepalanya. Ketua bilang, nanti Ririn pasti teriak, pasti gerak. Kalau dia bilang kepanasan, lepasin talinya. Angin tiba-tiba kencang, kaca kamar kebuka sendiri padahal dikunci, petir nyambar-nyambar padahal nggak hujan. Suara tawa laki-laki terdengar, jelas suara si iblis. Pocong Ririn ketawa keras, badannya gerak-gerak, kakaknya nangis makin kencang. Gua pegangin kakinya. Tanganku panas banget, kain kafannya kotor, bau busuk. Lalu pocong itu bilang, "Panas, lepasin, panas." Kakaknya langsung buka tali pocongnya. Perlahan, pocong itu berubah lagi jadi Ririn. Kain kafannya menghilang sedikit-sedikit. Ririn telanjang, gua buru-buru nutupin pakai selimut. Badannya kotor, bau busuk. Kakaknya sampai muntah. Kata ketua, itu efek pertukaran dimensi. Singkat cerita, proses pemindahan berhasil. Si iblis masuk ke mantel lagi. Mantel itu lalu dimusnahkan, meskipun tetap ada resiko kematian buat Ririn. Tapi syukurnya Ririn selamat. Hanya saja, kata ketua, sebagian umurnya hilang. Untuk mencegah trauma, sebagian ingatan Ririn dihapus. Dia minum air dari ketua, lalu tidur. Keesokan paginya, semua kumpul di ruang makan. Ririn datang dengan senyum ceria. Dia nanya, "Pagi Bapak, Ibu, Kak, si abang kemana ya?" Semua terdiam. Ririn lanjut, "Si abang kebiasaan banget ya, balap liar terus." Dia juga bilang, "Bu, ayo jenguk Aceh di rumah sakit, udah lama Ririn gak nengok." Ibunya nangis. Ririn bingung, "Bu, kenapa nangis?" Lalu dia nengok ke arah gua. Ada orang. Hehehe. "Ibu, ini siapa?" Ya, Ririn lupa sama gua. Lupa sama orang yang nemenin dia waktu masih jadi pocong. Ibu, bapak, dan kakaknya bingung harus jelasin gimana ke Ririn. Pertanyaan netizen, secantik apa Ririn? Cantikan kakaknya. Apa ini endingnya? Emang gue udah bilang kalau ini ujung jalan? Ririn main Twitter atau IG nggak? Nanti kalian tahu. Terakhir, gue cuma bisa bilang, siapapun yang ikut camping ke Gunung Salak waktu itu, semua kena sial. Kata orang pintar, semua yang pernah lihat Ririn jadi pocong pasti kena teror juga. Sampai Ririn bener-bener balik normal. Hampir setiap malam mereka digangguin, entah dari suara-suara aneh atau mimpi buruk. Terus, yang menghantui mereka siapa? Ririn? Bukan. Yang meneror mereka adalah hantu-hantu dari Gunung Salak. Waktu gue, bapaknya Ririn, dan orang pintar balik lagi ke gunung buat buka mantel yang bikin Ririn jadi pocong, pocongnya Ririn malah diusir sama penunggu gunung. Mungkin penunggunya kesel karena kegaduhan yang kita bikin. Akhirnya si penjaga gunung nyuruh anak buahnya buat neror kita semua. Kenapa Arya nggak diteror? Buset, gue kan nemenin bapaknya Ririn, nyariin Ririn ke kampung-kampung. Gue bukannya diteror, tapi langsung didatengin sama penjaga gunung. Badannya tinggi banget. Mukanya, wah lo nggak bakal kuat ding liatnya. Tanya aja sama orang-orang yang udah pernah ke Gunung Salak. Konon, si penjaga Gunung Salak bisa nampakin diri jadi sosok tinggi besar. Tingginya sama kayak pohon-pohon di gunung. Kadang dia menyerupai kakek-kakek, nenek-nenek, ular besar, atau monyet raksasa. Dan katanya, mereka bakal marah kalau merasa kehadirannya terusik manusia. Jauh sebelum gue ke Gunung Salak, temen gue pernah camping di sana. Dia cerita pas malam-malam lagi main gaplek, ketawa-ketawa sama temennya, tiba-tiba ada monyet gede banget datang. Monyet itu rebut semua kartu mereka, terus ngomong dengan suara manusia. "Pulang!" Bayangin, monyet segede itu bisa ngomong.
Teman gue langsung pulang tengah malam juga. Gak mau ambil risiko. Tapi begitu sampai rumah, dia malah jatuh sakit hampir sebulan. Sejak itu, dia gak pernah mau lagi ke gunung. Sebetulnya sebelum naik ke Gunung Salak, ada semacam ritual yang harus dilakukan para pendaki. Ada makam keramat di sana. Katanya kalau mampir ke makam itu, pendaki gak bakal diganggu. Nah, waktu gue nganterin Ririn sama temen-temennya naik, kita gak mampir ke makam itu. Kenapa? Padahal gue sama si abang udah ngarahin mereka. Tapi anak-anak malah ngeyel. Mereka bilang, udahlah gak usah, udah sore juga. Makam apaan sih? Gak penting. Ya, watak orang Jakarta, gak percaya gituan. Giliran udah dihantui, pada nangis semua. Gue juga nangis sih waktu itu, tapi kan gue masih culun, masih takut-takut. Wajarlah. Kejadian aneh mulai menimpa mereka. Hampir sama semua ceritanya. Di suatu malam pas lagi tidur di rumah masing-masing, tiba-tiba mereka kaget. Di kamar mereka mendadak ada tenda. Dan ada sosok wanita jongkok di depan tenda itu. Laras cerita ke gue. Katanya malam itu tenda muncul di kamarnya. Ada perempuan jongkok. Laras panik, langsung telepon Mita. Mita nangis. Dia bilang hal yang sama juga kejadian sama dia. Dan sama anak-anak lainnya. Teror itu gak berhenti di situ. Apa yang mereka lakukan di gunung dibalas sama makhluk-makhluk itu. Misalnya, ada salah satu cowok yang kencing sembarangan di gunung sambil ketawa-ketawa. Malam berikutnya, pas lagi tidur, dia tiba-tiba dikencingin juga. Mita waktu itu lagi datang bulan. Dia buang pembalut sembarangan. Beberapa hari setelah turun gunung, pas dia tidur, mukanya dilempar sesuatu. Pas bangun, ternyata itu pembalut. Sejak itu, Mita gak pernah mau tidur sendirian lagi. Makanya gue bilang sama kalian yang suka naik gunung, jangan takut dulu sama cerita gue ini. Kenapa kejadian bisa kayak gini? Soalnya gue naik sama orang yang bawa sesuatu yang bukan haknya. Yaitu mantel itu. Mantel yang isinya iblis penguasa tambang. Penguasa gunung jelas marah. Nah, terakhir gue ceritain, setelah Ririn pulang dari rumah sakit ke rumahnya di Pondok Indah, teman-temannya udah gak diteror lagi sama hantu Gunung Salak. Tapi ketakutan mereka gak berhenti di situ. Mereka masih harus melihat setiap tengah malam Ririn kembali berubah jadi pocong. Lalu muncul pertanyaan, apakah setelah mantelnya dibakar, terus Ririn masuk rumah sakit, dia tetap jadi pocong juga? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena selama Ririn di rumah sakit, ada orang pintar, si ketua itu, yang ikut jagain dia. Lalu kenapa pas sampai rumah Ririn berubah jadi pocong lagi? Apa nggak ada yang jagain? Atau perjanjian iblis sama bapaknya Ririn abadi sampai akhir? Bukan karena nggak ada yang jagain. Tapi waktu itu kondisi pertambangan milik bapaknya Ririn lagi kacau. Ketua harus pergi ke tambang buat ngendaliin kerusuhan yang ditimbulkan setelah mantel itu dibakar. Aksi bela mantel. Padahal ternyata kerusuhan itu ulah anak buahnya si iblis yang berdiam di mantel. Jangan salah, iblis itu nggak ada di pertambangan. Dia selalu ada dekat dengan Ririn. Kata ketua, jarak si iblis dengan Ririn nggak pernah lebih dari 7 langkah. Lalu kenapa ketua tetap pergi ke tambang kalau tahu Ririn masih terancam? Karena nggak ada orang lain yang punya kemampuan kayak dia. Dan urusan sama iblis itu taruhannya nyawa. Sementara itu teman-teman Ririn yang kasihan sama keluarganya merasa harus nemenin dia. Itulah awal lagi dari ketakutan baru. Begini, setelah cukup lama jadi pocong, Ririn gak pernah makan. Infus gak pernah lepas darinya. Berat badannya turun drastis. Kata ketua, itu efek dari beda dimensi. Walau tubuhnya di dunia ini, setengah hidup Ririn ada di dunia lain. Ketua jelasin ke gue soal manusia yang hidup di 2 alam. Katanya ini pernah dialami orang Bandung waktu liburan ke Pelabuhan Ratu. Singkat cerita, ada seorang cowok yang mandi di laut lalu hilang. Keluarganya nyangka dia mati tenggelam. Padahal dia dibawa ke istana Nyi Roro Kidul.
Menurut si cowok itu, di sana dia merasa cuma 4 hari. Tapi di dunia nyata, keluarganya udah 40 hari bikin tahlilan. Pas hari ke-40, tiba-tiba dia pulang ke rumah. Orang sekampung panik karena yang dianggap udah mati ternyata masih hidup. Nah, kisah itu yang dijelasin ketua buat nyambungin keadaan Ririn. Bedanya, Ririn bukan tenggelam, tapi dia dijadikan jaminan oleh iblis tambang. Jiwanya ketarik ke dimensi lain, tapi raganya masih ada di sini. Itulah kenapa Ririn lemah, kurus, dan terus berubah jadi pocong kalau malam. Lalu kenapa mantel itu dibakar? Jawabannya, karena orang pintar yang dulu nyuruh bapaknya Ririn bikin perjanjian sama iblis, itu orangnya licik. Beda sama ketua. Singkatnya, bapaknya Ririn salah pilih orang. Orang pintar yang dulu itu cuma manfaatin bapaknya Ririn. Tujuannya uang dan kekuasaan. Dia yakin bisa ngunci iblis. Nyatanya gagal total. Bahkan bikin kakeknya Ririn sama abangnya meninggal karena tumbal. Dan akhirnya, setelah gagal, orang pintar itu dibuang. Dia jadi gila. Sementara bapaknya Ririn dipertemukan sama ketua, orang pintar yang beneran bisa bantu. Lihat gayanya. Karena Pak Arya waktu muda itu ibaratnya kayak Genji di sekolahnya. Bedanya, kalau Genji keren, Pak Arya ini jelek dan kismin. Ketua kembali membuka suara. Arya, udah makan belum? Ayo, kita pulang. Saya berdiri. Dia menepuk pundak saya, lalu berbisik pelan, kita tunggu di luar aja. Itu urusan mereka. Biar mereka sendiri yang jelasin ke Ririn soal kakak dan kakeknya. Oh iya, waktu Ririn tanya tentang kakak laki-lakinya dan kakeknya, mereka semua hanya terdiam. Sebenarnya kakaknya yang perempuan itu diam karena dia tidak tahu. Ternyata setelah ritual menghilangkan ingatan Ririn, ketua bersama ayah dan ibunya Ririn sudah mengatur sebuah skenario. Skenarionya begini. Ayah dan ibunya membuat cerita seolah-olah kakaknya yang laki-laki dan kakeknya meninggal karena kecelakaan. Dan hanya Ririn yang selamat, tapi kehilangan ingatannya. Saat itu saya masih duduk di ruang tengah bersama ketua. Saya mendengar jelas ayahnya Ririn yang menjelaskan cerita yang sudah mereka rancang. Kakak perempuan Ririn tidak tahu? Ya, karena saat itu dia sibuk ngobrol dengan saya, sampai akhirnya kami ketiduran bersama di sofa. Di tengah penjelasan itu terdengar suara tangisan. Bukan tangisan setan, tapi tangisan ibu, kakaknya, dan juga Ririn. Setelah kejadian itu, saya dan ketua pamit pulang. Dan lagi-lagi, ketua ini bikin saya pingin bacok mulutnya. Dengan gaya sok-sokan dia bilang, "Pak, Bu, maaf. Kami berdua pamit dulu." Bla bla bla, obrolan perpisahan penuh drama, sandiwara fiktif belaka, dan pariwara-pariwara berikut ini. Aku pulang tanpa dendam. Ku terima kekalahanku. Itulah hari terakhir saya melihat Ririn. Ririn yang manis, Ririn yang ceria, tapi juga Ririn yang menangis di waktu yang sama. Apakah anak ibu cacingan? Oh, tentu tidak. Lalu Ririn kemana, Pak Arya? Ririn ikut bersama kakaknya pergi ke Australia. Beberapa hari sebelum berangkat, kakaknya sempat menelpon saya. Dia bilang kalau mereka akan pindah ke Australia untuk memulai hari yang baru di sana. Alasan saya bikin Twitter, sebenarnya untuk mencari jejaknya. Bukan Ririn, tapi kakaknya. Tahun 2008. Saat itu Pak Arya berusia 17 tahun. Ririn 24 tahun, kakaknya 27 tahun. Jadi berapa umur ketua Hokage yang sudah menghapus ingatan Ririn sekarang? Akhirul kalam. 1. Ririn masih hidup dan sekarang ada di Australia bersama kakaknya. Setelah itu hilang jejak. 2. Tambang ayahnya sudah dijual. Ayah dan ibunya katanya masih di Jakarta.
3. Pak Arya kembali ke sekolah dengan riang gembira, tapi hatinya porak-poranda. 4. IG atau Twitter Ririn ada nggak Pak Arya? Sejauh ini saya hanya berhasil menemukan Instagramnya Laras. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa di lain cerita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.